kebetulan Ibu sedang istirahat, Mer. Ada keperluan apa ya? Begini Bu, saya ada tugas untuk mewawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Baik, Mary, silakan. Apabila ada yang bisa dibantu, akan dibantu. Langsung saja ya Ibu, untuk pertanyaan pembuka, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri 2 Sukamenanti ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pimpinan, di mana hal tersebut menimbulkan dilema dalam menyelesaikannya? Jika ada, apakah Ibu bersedia menceritakan kepada saya beberapa cara menyelesaikan masalah tersebut? Oh, gitu. Yang jelas, di setiap lembaga pendidikan pasti ada masalah. Dari yang sifatnya sepele, bahkan ada yang kompleks. Apa ya kira-kira yang dapat Ibu tuangkan? Oh ya, saat kegiatan PPDB, sekolah kita ini kebetulan menerima peserta didik yang lumayan banyak, yang biasanya hanya menerima 20 sampai 25 peserta didik. Dari tahunnya kita berada di tengah-tengah sentra pendidikan, yang jarak antara sekolah satu dengan yang lain sangat berdekatan. Nah, kali ini kita mendapati itu merupakan suatu kebanggaan bagi kita, karena minat masyarakat terhadap SD kita sangat tinggi dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Namun di sini kita hanya memiliki 5 ruang belajar dari kelas 1 sampai kelas 6, hingga kelas 1 dan kelas 2 harus bergantian atau paralel. Awalnya Ibu pikir akan membagi kelas 1 menjadi 2 rombel, karena satu kelas denah jumlah 30 dan dipegang satu guru itu dirasa kurang kondusif. Namun ada peraturan yang kurang mendukung, sementara itu juga kita kekurangan tenaga pendidik. Lantas, keputusan apa yang Ibu lakukan? Bersama Dewan Guru, kita sama-sama. Hal pertama yang kami lakukan adalah diskusi untuk menyiasati hal tersebut. Dan dari hasil keputusan, Ibu mengajukan proposal untuk pengadaan gedung. Dan untuk masalah kedua, yakni kekurangan tenaga pendidik, Ibu akan mencarikan tenaga tambahan guna terlaksananya proses belajar mengajar. Kalau dalam waktu dekat proposal kami di ACC, maka kami pun akan segera mencari tenaga pendidik, karena kebetulan juga tahun depan salah satu Dewan Guru ada yang purna bakti, Mer. Oh begitu ya Bu. Jadi keputusan ini yang kondusif sekali ya Bu ya, sangat solutif. Jadi begini Bu, dalam kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya laksanakan, saya telah mempelajari modul dengan materi yaitu dilema etika, yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan rujukan moral, yaitu berkaitan dengan kebenaran melawan kesalahan. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menempatkan kasus tersebut? Apakah ini merupakan bagian dari dilema etika dan mana yang merupakan rujukan? Oh begitu, Mer. Jadi ada 2 ya materi antaranya, dilema etika dan rujukan moral. Nah, kalau Ibu identifikasi kasus yang Ibu hadapi bukan mengacu pada ranah hukum Ibu, berarti bukan rujukan moral. Kalau begitu Ibu mengalami dilema etika, Mary, karena Ibu harus menyelesaikan tanpa melibatkan hukum. Hanya saja kegundahan antara jumlah peserta didik, tenaga pendidikan, dan jumlah guru. Wah, jadi kita sepakati ya Bu, bahwa itu serta menambah jumlah tenaga pendidik, dua-duanya keputusan yang benar dan tidak menyalahi peraturan atau hukum. Ya, itu betul sekali Bu Mary. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD Negeri 2 Sukamenanti, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini Ibu dalam mengambil keputusan dipikirkan terlebih dahulu, tidak langsung asal mengambil keputusan. Keputusan yang Ibu ambil harus berpihak pada banyak orang.
memiliki nilai-nilai kebijakan dan juga dapat dipertanggungjawabkan, Bu Mary. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang bisa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang biasanya Ibu lakukan dengan melihat terlebih dahulu nilai-nilai yang bertentangan, lalu melihat fakta-fakta yang sebenarnya dari dua sisi yang berbeda. Apabila perlu, Ibu juga akan menguji benar atau salahnya. Nah, untuk hal-hal apa saja Bu yang selama ini Anda anggap efektif ya, Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif menurut Ibu pada kasus-kasus dilema etika ini, jika kita mengkomunikasikan hal-hal yang dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan, dan Ibu pertimbangkan juga dengan melihat terlebih dahulu paradigma yang terjadi apabila termasuk paradigma individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau paradigma jangka pendek lawan jangka panjang, Bu Mary. Nah, untuk hal-hal ini ya, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang menjadi tantangannya bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu pada saat menguji benar atau salah karena Ibu tidak ingin mengambil resiko membuat keputusan yang membahayakan atau merugikan diri Ibu. Apabila ada salah satu uji yang gagal, maka situasi yang Ibu hadapi bukanlah situasi normal, dilema, melainkan masuk ke dalam rujukan moral. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ini sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Bentuk atau prosedur apa dan seperti apa yang Ibu jalankan, Bu? Apabila ada suatu kasus atau suatu masalah, Ibu pribadi bahkan mungkin setiap orang tidak ada agendanya ya Bu, dan tidak ingin seorang pun mendapatkan kasus atau masalah yang berujung pada dilema etika atau bujukan moral. Jadi untuk menyelesaikannya sifatnya fleksibel dan sebisa mungkin agar teratasi, agar tidak timbul masalah baru. Untuk prosedur, Ibu akan melakukan diskusi untuk mufakat dan Ibu meminta pertimbangan Dewan Guru dan pemangku kepentingan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Bu? Ya pasti ada dong, Bu Mary. Kita sadar kita adalah makhluk sosial, sehingga Ibu selalu melibatkan warga sekolah, terutama Dewan Guru, serta pihak terkait untuk ikut serta dalam mengungkapkan pendapatnya. Baik Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi, dalam pengambilan sebuah keputusan, kita harus dengan sikap tenang, pikiran sehat, mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan dan hak-hak yang terlibat di dalamnya. Dan yang penting, perlu pengujian benar atau salah sebelumnya Ibu memutuskan kasus dilema etika. Perlunya kerjasama dan membangun rasa empati antara warga dan pihak-pihak terkait. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya pribadi mengucapkan banyak-banyak mohon maaf apabila ada waktu yang tersita. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu Mary sukses ke depannya. Amin, sama-sama Ibu.
Wellington School. Nah, ini adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pimpinan, di mana hal tersebut menimbulkan dilema dalam menyelesaikannya? Jika ada, apakah Ibu bersedia menceritakan kepada saya beberapa cara